Alright, teman-teman, mohon maaf untuk yang kemarin ya. Jadi hari ini kita ulang, tapi latihannya sudah saya rubah. Jadi saya pastikan teman-teman akan dapat soal-soal yang berbeda gitu ya. Jadi untuk penjelasan saya ulangi. Jadi kemarin kita belajar tentang conjunction, tapi tengah-tengah mati lampu gitu dan laptop saya dan koneksinya hilang tiba-tiba teman-teman. Jadi kita ulang. Nah, conjunction kemarin itu adalah kata hubung ya, yang mana fungsinya di dalam kalimat itu adalah sebagai penghubung. Nah, menghubungkan apa? Menghubungkan subjek dan predikat dengan subjek predikat yang lain. Nah, jadi sebenarnya di dalam kalimat subjek predikat itu bisa muncul lebih dari satu, teman-teman. Ya, nanti kalimatnya dinamakan kalimat majemuk, entah itu kalimat majemuk setara atau kalimat majemuk bertingkat. Gitu ya. Tapi yang pasti di dalam kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek predikat, misalnya ya maksud saya, misalnya ada dua subjek dua predikat, maka kita membutuhkan satu conjunction. Gitu ya. Jadi conjunction itu di dalam kalimat tidak wajib. Dia hanya akan menjadi wajib ketika kalimatnya berupa kalimat majemuk atau memiliki lebih dari satu subjek predikat. Gitu ya, teman-teman. Jadi misalnya nih, ini juga sudah saya rubah, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan pola di pola soal itu berupa conjunction subjek predikat koma titik-titik. Kira-kira yang hilang di dalam titik-titik itu berarti apa? Yang teman-teman harus carikan, teman-teman. Jangan takut salah, teman-teman boleh coba dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar ya. Iya, betul. Misalnya saya itu subjek predikat lagi. Gitu ya. Jadi nanti kalimatnya berupa conjunction subjek predikat gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman menemukan pola soal itu berupa subjek predikat titik-titik predikat. Berarti di titik-titik apa yang hilang, teman-teman? Subjek. Bukan cuma subjek saja, Mister. Iya. Karena kalau dimasukkan subjek saja, nanti subjek predikatnya double. Nah, supaya kalimat itu boleh memiliki dua subjek dua predikat harus ada apa tadi? Conjunction. Conjunction. Nah, berarti sekali lagi saya coba ulangi pertanyaan saya. Jadi kalau teman-teman di soal menemukan subjek predikat titik-titik predikat, berarti di titik-titik kita kehilangan apa? Conjunction and subject. That's right. Conjunction, kemudian subjek. Gitu ya. Jadi nanti susunannya subjek predikat, conjunction subjek predikat. Oke. Nah, kemudian misalnya teman-teman di soal menemukan pola berupa subjek predikat conjunction subjek, apa yang hilang teman-teman di titik-titik? Predikat. Predikat. That's right. Nah, berarti secara pola itu teman-teman sudah dapat atau konsep gitu ya, penggunaan dari eh, conjunction ini dalam kalimat sebenarnya teman-teman sudah dapat. Nah, sekarang masalahnya adalah conjunction atau kelas kata yang kita pelajari baru hari ini, gitu ya, itu dibagi menjadi dua jenis atau dua kategori, teman-teman. Yaitu ada conjunction fanboys dan juga conjunction yang selain fanboys. Nah, bedanya apa? Kenapa mereka ini kok sorry, conjunction fanboys itu apa gitu ya teman-teman. Conjunction fanboys itu apa, sedangkan yang selain fanboys itu apa. Nah, conjunction fanboys itu conjunction yang hanya terdiri dari tujuh, teman-teman. Hanya singkatan ya fanboys itu. Jadi F-nya itu adalah, sorry teman-teman. Jadi F-nya itu adalah for, artinya karena. Bukan yang artinya untuk atau demi ya. Karena kalau for yang artinya untuk, itu bukan conjunction tapi preposition. Oke, nah di sini kalau conjunction for itu artinya karena gitu ya teman-teman. Nah kemudian A-nya itu adalah and, artinya dan. Kemudian N-nya itu adalah nor, artinya juga tidak. B-nya itu adalah but, artinya tetapi atau namun. O-nya adalah or, artinya atau. Y-nya yet, artinya namun atau tetapi. Sama kayak but, sinonim ya teman-teman. Kemudian so itu artinya sehingga. Selain conjunction yang barusan saya sebutkan, intinya kalau teman-teman menemukan kata dalam bahasa Inggris, dicek di kamus kok itu kelas katanya conjunction, itu semua miliknya yang selain fanboys. Kalau selain ini ya, teman-teman berarti selain fanboys. Conjunction selain fanboys itu banyak banget. Contoh ya, teman-teman misalnya sama-sama mau bilang karena. Kalau di fanboys tadi kita punya for, right? Nah, kalau di selain fanboys kita punya because dan juga since yang artinya karena. Nah, tapi sekali lagi teman-teman harus berhati-hati dengan because of ya. Because of itu juga artinya karena teman-teman, tapi dia bukan conjunction.
Jadi padahal cuman beda ada tambahan of-nya aja itu sudah beda kelas kata. Because of itu satu kata, dia adalah preposition. Sekali lagi, preposition itu adalah kelas kata yang beda, kelas kata yang lain gitu ya, teman-teman. Yang mana penggunaannya juga beda. Jadi kata dalam bahasa Inggris itu kenapa kok dikelas-kelaskan? Karena penggunaannya itu supaya memudahkan. Gitu ya. Jadi kalau kelas kata conjunction itu fungsinya menghubungkan dua SP. Kalau preposition yang kita singgung sedikit di hari pertama ya. Jadi fungsinya adalah merubah objeknya menjadi keterangan. Jadi merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Seperti itu. Artinya preposition setelahnya tidak boleh diikuti subjek predikat, teman-teman. Sedangkan untuk conjunction itu wajib setelahnya subjek predikat. Gitu ya. Nah, itu bedanya because sama because of. Nah, kemudian selain because sama since yang artinya karena, kita punya juga when, once, and as yang artinya adalah ketika. Kemudian berikutnya ada where, artinya di mana. Nah, kalau teman-teman perhatikan kan sudah mulai when, sudah mulai where, itu adalah kata tanya atau question word. Jadi kalau teman-teman menemukan kata tanya 5W1H ya, di soal structure TOEFL, itu bukan kata tanya, teman-teman. Tapi anggap itu sebagai conjunction. Jadi penggunaannya sama dengan conjunction gitu ya. Karena di soal structure TOEFL itu tidak ada yang berakhiran tanda tanya soalnya, teman-teman. Pasti berakhiran dengan titik. Jadi kalimat tanya itu tidak strukturnya tidak ditanyakan di soal structure TOEFL, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kita punya which, who, dan that yang artinya adalah yang. That juga bisa diartikan bahwa. Kemudian while artinya sedangkan, while juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat. Every time. Nah, ini saya salah ketik ya, teman-teman. Nanti saya benarkan. Jadi every time itu harus ada spasinya kalau yang dia conjunction. Jadi every spasi time. Ini saya salah ketik, teman-teman. Oke, mau nanti kalau teman-teman ngambil catatan atau mencatat every-nya di spasi kemudian time gitu ya. Itu artinya sama dengan whenever, yaitu kapanpun atau setiap kali, seperti itu ya. Berikutnya ada although ataupun though saja yang nggak pakai all teman-teman ya. Nah jadi though itu juga conjunction, even though itu juga conjunction. Artinya meskipun atau walaupun itu ya. Kemudian ada whose yang diikuti kata benda, misalnya whose daughter yang anak perempuannya, whose father yang ayahnya, whose house yang rumahnya, whose friends yang teman-temannya dan lain-lain gitu ya. Nah, berikutnya ada the way. Nah, ini banyak yang sering kejebak di soal. Jadi the way itu juga bisa jadi conjunction ya, teman-teman. Sama dengan how dan juga as, artinya sebagaimana. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Conjunction ada banyak banget. Tidak cukup kalau kita bahas dalam satu slide ya, atau satu pertemuan nggak akan cukup. Nah, jadi kalau teman-teman cek di kamus ada kelas kata conjunction, tapi selain for, and, nor, but, or, yet, so, berarti itu adalah miliknya yang selain fanboys. Oke, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa sih conjunction fanboys ini dibedakan atau dianaktirikan gitu ya dari conjunction-conjunction yang lain? Kenapa gitu? Kenapa kok harus dibagi dua? Kan mereka sama-sama conjunction. Kenapa nggak jadiin satu aja? Nah, karena jawabannya adalah ada perbedaan penggunaan di dalam kalimat antara conjunction fanboys dan conjunction yang selain fanboys, teman-teman. Perbedaannya apa? Perbedaan yang pertama adalah di penempatannya. Conjunction fanboys itu tempatnya hanya bisa di tengah-tengah kalimat, di dalam kalimat gitu ya. Dia nggak bisa di awal kalimat, teman-teman. Nah, sedangkan untuk conjunction yang selain fanboys, itu tempatnya boleh dipindah di awal kalimat, boleh juga di tengah kalimat. Oke? Nah, kemudian bentuk kalimat atau pola kalimat atau rumus gitu ya. Kalau kalimatnya itu menggunakan conjunction fanboys sama yang conjunction selain fanboys itu juga beda. Untuk conjunction fanboys, karena tempatnya tadi sudah fixed gitu ya, sudah fix di tengah-tengah, otomatis bentuk kalimat conjunction yang menggunakan fanboys itu cuma satu, yaitu subjek predikat, koma, fanboys subjek predikat. Nah, sedangkan untuk conjunction yang selain fanboys, karena dia hanya bisa, maksudnya karena dia tempatnya boleh pindah-pindah tadi ya, boleh di awal, boleh juga di tengah, maka bentuk kalimatnya itu nanti ada, sebenarnya ada lebih dari ini ya, tapi yang umum ini teman-teman, yaitu subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Nah, perbedaan yang terakhir adalah conjunction fanboys
itu dia kadang ini teman-teman, menyalahi fungsinya sebagai penghubung dua SP. Karena conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Kadang dia itu hanya menghubungkan parallel structure. Nah, parallel structure itu apa? Parallel structure itu adalah susunan kalimat yang setara. Jadi ada lebih dari satu posisi di dalam kalimat. Misalkan gini teman-teman, saya suka apel. Nah itu kan apel itu kan cuman objeknya cuman satu, gitu ya. Jadi subjeknya saya, predikatnya suka, objeknya apel. Nah tapi objek itu boleh lebih dari satu. Contohnya, saya suka apel, nanas, dan mangga, misalnya. Nah itu objeknya ada tiga, tapi dianggap satu aja ya, yang mana dia dihubungkan dengan conjunction dan tadi. Saya suka apel, nanas, dan mangga. Seperti itu. Nah subjek predikatnya cuma satu, yaitu saya, dan predikatnya adalah suka. Seperti itu teman-teman. Nah tapi dia juga bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat, atau lebih, contohnya seperti ini. Sorry teman-teman. I love apples, I love oranges, and I love mangoes. Jadi saya suka apel, saya suka jeruk, dan saya suka mangga. Nah itu kan subjek predikatnya ada tiga ya. Jadi I love itu semuanya adalah subjek dan predikatnya. Nah karena subjek predikatnya ini kan sama teman-teman. Subjeknya I, predikatnya love, ini bisa kita ringkas. Kita sebutkan sekali aja. Jadi subjek predikatnya cuma sekali, yaitu jadinya nanti seperti ini. I love apples, oranges, and mangoes. Nah, di situ subjeknya cuma satu, yaitu I, predikatnya love. Nah, yang tiga yang dihubungkan sama fanboys di sini adalah objeknya saja, yaitu apel, jeruk, dan mangga. Jadi walaupun subjek predikatnya cuma satu, tidak merubah arti, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu adalah keunikan conjunction fanboys. Artinya kalau teman-teman menemukan conjunction yang fanboys, hati-hati dulu. Karena apa? Karena dia belum tentu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Bisa aja menghubungkan dua subjek saja, predikatnya cuma satu. Bisa saja menghubungkan dua predikat, subjeknya cuma satu. Itu juga bisa, teman-teman. Gitu ya. Yang pasti yang dihubungkan harus sama. Kalau objek ya dengan objek, kalau sifat ya dengan sifat. Misalkan kalau kata kerja lampau, nah itu umumnya biasanya sama, teman-teman. Jadi setelahnya juga kata kerja lampau, seperti itu. Itu ya, walaupun ada pengecualian. Tapi di TOEFL tenang aja, pengecualian itu tidak, untuk bab ini ya, itu tidak berlaku seperti itu. Tidak keluar maksudnya gitu. Nah, sedangkan untuk conjunction yang banyak, yang selain fanboys, teman-teman, dia itu hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Gitu ya. Jadi kalau menemukan conjunction yang selain fanboys, pastikan subjek predikatnya nanti itu lebih dari satu. Contoh, teman-teman. Nah, contohnya ini ya. I love apples because they are a source of vitamin. Sorry, teman-teman. Mohon maaf ya. Sepertinya, sebentar, teman-teman. Nah, jadi I love apples because they are a source of vitamin A. Jadi saya suka apel karena mereka itu merupakan sumber vitamin A. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang conjunction. Sekarang giliran teman-teman latihan melanjutkan yang kemarin ya, yang tiba-tiba terputus itu teman-teman. Nah, tapi ini kita mulai lagi dari awal, soalnya sudah saya buat, oh maaf saya lupa. Untuk contoh, maaf teman-teman. Contohnya kemarin sebenarnya sudah kita bahas, saya lupa mengubah ya, mencari contoh baru, tapi nggak apa-apa. Di situ ada predikat yaitu occurred, verb 2 itu hanya bisa jadi predikat ya, teman-teman, materi kita hari pertama. Subjeknya adalah a power failure. Oke. Nah, kemudian ada predikat lagi yaitu when. Subjeknya adalah the lamps. Artinya kalimat ini adalah kalimat majemuk karena memiliki dua subjek, dua predikat atau lebih. Di sini cuma dua tapi ya. Nah, otomatis kita membutuhkan satu conjunction. Dan di pilihan A, B, C, D yang termasuk ke dalam conjunction cuma satu pilihan, yaitu yang bravo. Nah, berarti jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca a power failure occurred, so the lamps went out. Jadi konsleting listrik terjadi sehingga lampu-lampunya padam. Seperti itu. Contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, dicari dulu kata kerja sebagai predikat ya, karena paling gampang itu dicari predikatnya dulu. Predikatnya was tapi belum ada subjeknya. Nah, tapi teman-teman jangan buru-buru mencari subjek ya, karena siapa tahu kalimat ini adalah kalimat majemuk. Nah, kalau ditarik ke belakang ternyata benar saja. Di situ ada predikat lagi yaitu missed. Subjeknya adalah I.
Nah, berarti karena subjek predikatnya nanti itu ada dua, kita juga membutuhkan conjunction. Oke, jadi cari di pilihan A, B, C, D yang conjunction kemudian subjek. Nah, berarti jawabannya yang delta ya, teman-teman. Di situ conjunctionnya since, artinya karena di sini subjeknya adalah he. Nah, nanti kalau dibaca, since he was late, I missed the appointment. Karena dia terlambat, saya melewatkan janjian ketemuannya seperti itu. Nah, sekarang giliran teman-teman untuk praktek latihan. Jangan takut salah, teman-teman juga boleh buka kamus, it's okay ya. Dicoba dulu waktunya 30 detik di pojok kanan atas. Silahkan dimulai dari sekarang, teman-teman. Alright guys, thumbs up. Waktunya habis. Teman-teman boleh mengirim jawabannya di chat sedapatnya dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar ya. Dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab Bravo dan juga Charlie. Alright, let's check it out. Di situ ada predikat was ya teman-teman. Subjeknya adalah it. Kemudian, nah tidak ada predikat lagi. Tidak ada juga conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat. Berarti kalimat ini sebenarnya sudah lengkap gitu ya. Nah tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada predikat lagi teman-teman. Ya kan? Bravo itu dia ada kata benda jatuh di setelah keterangan. Ini nggak jelas fungsinya kata benda sebagai apa, nggak bisa ya yang Bravo teman-teman. Jadi setelah keterangan itu hanya bisa, sorry teman-teman maaf. Eh, Setelah keterangan waktu misalnya gini ya, itu setelahnya nggak boleh diikuti kata benda karena keterangan itu tidak boleh punya objek. Jadi kata benda itu fungsinya dua ya teman-teman di dalam kalimat. Kalau nggak sebagai subjek ya objek. Nah, sedangkan di sini atau kalau kita anggap dia adalah subjek ya nggak ada predikat setelahnya nggak bisa. Jadi yang Bravo ini nggak bisa ya teman-teman. Nah, kalau yang Charlie itu kita lihat ada conjunction. Oke. Kemudian kalau yang Delta ada predikat. Nah, berarti kalau di dalam titik-titik ini kita masukkan conjunction ataupun predikat lagi, ya sudah sekaligus ya. Kita carikan conjunction, subjek, kemudian predikatnya sekalian. Nah, silakan. Berarti jawabannya kira-kira yang mana? Mungkin teman-teman pengen mengganti jawaban. Jadi cari di pilihan A, B, C, D yang conjunction dulu, kemudian subjek, kemudian predikat. Atau kita cek bareng ya, teman-teman. Yang alpha di situ ada conjunction that. Jadi kalau teman-teman menemukan ada that the gitu ya, that langsung ketemu dengan the, that-nya itu adalah conjunction teman-teman. Oke, jadi that makna kedua itu dia adalah conjunction. Gitu ya. Nah, kemudian kalau setelahnya itu diikuti subjek yaitu the United Mine Workers of America. Itu sebagai subjeknya. Nah, predikatnya adalah was established. Jadi kemungkinan yang alpha bisa, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang Bravo tadi sudah kita analisa nggak bisa karena setelah keterangan kok diikuti kata benda ini kata bendanya fungsinya sebagai apa tidak jelas. Gitu ya. Nah, kalau yang Charlie teman-teman, di situ ada conjunction when, ada predikat was tapi tidak ada subjeknya. Gitu ya. Atau kalau misalkan dianggap aja subjeknya the United Mine Workers itu jadi pertanyaan nanti. Ya, jadi conjunction itu setelahnya wajib subjek kemudian predikat. Jangan dibalik karena nanti jadi pertanyaan. Sedangkan di soal structure TOEFL itu tidak pernah ada yang berakhiran tanda tanya. Pasti akhirannya titik, teman-teman. Oke. Nah, berarti yang Charlie ini nggak bisa karena kebalik tempatnya gitu ya. Maaf, teman-teman. Berarti yang sebentar ini. Oke, jadi yang Charlie nggak bisa ya karena kebalik. Nah, kalau yang Delta ada subjek predikat tapi tidak ada conjunction jadi nggak bisa. Oke, berarti jawaban yang benar adalah yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca, it was in 1890 that the United Mine Workers of America was established. Jadi kalau diartikan, kurang lebih adalah di tahun 1890 ketika atau bahwa gitu ya, Serikat Kerja Tambang atau Pekerja Tambang Amerika itu didirikan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman. Boleh dikirim di chat dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar ya. Dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab alfa. Oke, mari kita cek bareng. Dicari predikatnya dulu. Di situ ada kata rely, teman-teman. Artinya bergantung, gitu ya. Subjeknya adalah they. Kemudian tarik ke belakang lagi. Di situ ada predikat lagi, yaitu hunt, teman-teman. Subjeknya adalah owls, gitu ya. Nah, berarti kalimat ini memiliki dua subjek, dua predikat. Ya sudah, berarti di titik-titik kita membutuhkan conjunction. Ya kan? Nah, jadi cari A, B, C, D yang conjunction saja. Ya, betul. Jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, because they rely on night vision, owls hunt effectively in low light conditions. Conditions. Jadi kalau diartikan, karena mereka itu bergantung pada penglihatan malam, burung hantu itu berburu secara efektif dalam kondisi yang minim cahaya atau sedikit cahaya, gitu ya. Oke, good job. Lanjut ke next number, guys. Dicoba dulu ya. Sebentar. Mohon maaf, PPT-nya agak lemot, teman-teman. Nah, waktunya seperti biasa 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Alright, guys. Thumbs up. Silahkan jawabannya, teman-teman. Boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng nanti. Dan saya lihat teman-teman menjawab Delta. Ada juga Bravo. Oke, kita cek bersama ya. Ada juga Alpha. Oke, let's check it out. Di situ ada predikat lay, teman-teman ya. Verb 1. Bentar, teman-teman. Nah, di situ ada predikat lay. Kemudian subjeknya adalah ground nesting birds. Kemudian tidak ada predikat lagi. Nah, tapi di situ teman-teman menemukan ada conjunction fanboys yaitu and, yang mana conjunction fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama. Terutama kalau sebelumnya nggak ada komanya, teman-teman. Kalau conjunction fanboys itu sebelumnya tidak ada komanya, 80% dia menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Karena kalau fanboys itu menghubungkan dua subjek, dua predikat, sebelumnya wajib ada satu koma gitu ya, sebelumnya pas itu teman-teman, tapi di situ nggak ada komanya, artinya dia harus menghubungkan yang sama. Nah, berarti yang kita bisa masukkan ke dalam titik-titik ini nanti harus ada bagian yang sama di sini, di bagian mulai dari predikat sampai di presence ini, gitu ya. Kalau yang alpha di situ ada verb ing, padahal sebelumnya fanboys itu kan nggak ada verb ing sama sekali, teman-teman. Ya, berarti yang alpha tidak bisa ya, karena tidak setara. Kemudian yang bravo itu ada verb satu yaitu cover. Nah, jadi kemungkinan Bravo bisa. Kenapa? Karena sebelumnya N itu juga ada verb satu yaitu lay, predikat, teman-teman. Jadi kemungkinan Bravo bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie, di situ ada to verb satu, padahal sebelumnya ini juga tidak ada to verb satu, teman-teman. Artinya yang Charlie ini tidak bisa. Gitu ya. Nah, kemudian, sebentar, kalau yang Delta itu ada subjek lagi, ini dia kata benda gitu ya. Nah, kata benda di sini berarti dia menghubungkan shallow depressions dan juga kata benda their cover. Nah, yang bikin salah delta adalah kata of-nya, teman-teman. Of itu adalah preposisi yang mana setelahnya harus ada kata benda atau kata ganti dulu, yang mana nanti akan dirubah jadi keterangan sebelum dia nabrak bagian kalimat yang baru. Nah, itu kan setelah titik-titik ada keterangan, setelahnya ada preposisi. Preposisi itu bagian kalimat yang baru, berarti dia menandakan keterangan, teman-teman. Artinya di sini off-nya tidak jelas fungsinya sebagai apa. Itu ya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang Bravo. Nanti kalau dibaca, ground nesting birds lay eggs in shallow depressions and cover them over with grass. Jadi burung-burung yang membuat sarang di tanah itu bertelur di cekungan-cekungan yang eh, dangkal di tanah maksudnya gitu ya, dan menutupi telur-telurnya tersebut atasnya dengan rumput seperti itu. Oke, dicoba lagi, jangan takut salah ya teman-teman. Sebentar, ini agak sudah saya klik tapi nggak pindah-pindah teman-teman. Kayaknya memang agak lemot PPT saya ya. Mohon maaf.
Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke guys, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat, maaf Kak, izin. Oke, baik Miss Laila. Semuanya menjawab alpha ya, berarti kita cek bareng. Di situ ada predikat is, teman-teman. Kemudian, sebentar, predikat is. Kemudian subjeknya adalah common starling. Dan ada conjunction although di situ, teman-teman. Oke, jadi although itu conjunction sama kayak though saja, nggak ada all-nya. Ataupun even though itu juga conjunction ya. Nah, berarti ada satu conjunction artinya kita membutuhkan satu subjek predikat lagi. Nah, di belakang belum ada, berarti fix di sini kita butuh subjek sama predikat lagi gitu ya, teman-teman. Nah, berarti jawabannya betul. Jawabannya adalah yang alpha ya. Di situ subjeknya adalah it, predikatnya adalah may adapt. Dia adalah auxiliary verb. Nanti kalau dibaca, although the common starling is a forest bird, it may adapt to urban environments worldwide. Kalau diartikan kurang lebih, meskipun burung starling merupakan seekor burung hutan, dia itu bisa beradaptasi terhadap lingkungan-lingkungan perkotaan di seluruh dunia seperti itu. Ya lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan sebentar teman-teman, mohon maaf. Oke, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Oke, kita cek bareng ya, teman-teman. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat, oke? Nah, di situ ada verb SES. Sebentar, mau saya hilang. Oh, ini teman-teman. Advances itu ada predikat ya, advances. Subjeknya adalah agriculture. Nah, sebelumnya itu ada even though, dia conjunction, teman-teman. Sama kayak although tadi. Nah, sama kayak though saja, itu juga conjunction, gitu ya. Nah, karena ada conjunction, maka kita akan membutuhkan satu subjek predikat lagi. Nah, tapi di situ sudah ada predikat lagi, yaitu eliminates. Oke, yang belum ada, binomials itu satu kata ya, teman-teman. Jadi binomials itu memang kelihatannya tiga kata, tapi dia adalah sebenarnya satu kata. Artinya adalah no, sorry, not, sama dengan not, tidak gitu ya. Atau not at all, tidak sama sekali. Jadi binomials itu satu kata artinya sama dengan not. Nah, berarti di titik-titik teman-teman hanya membutuhkan subjek. Oke, nah berarti jawabannya bukan yang delta, teman-teman ya. Sebentar saya cek dulu. Jawabannya iya betul yang Charlie ya. Kak, apa bedanya though, although, dan even though? Itu sinonim, teman-teman. Sama kayak teman-teman bilang big, sama kayak teman-teman bilang enormous, large, itu artinya sama-sama besar. Nah, karena mereka kelas katanya sama, artinya sama, penggunaannya sama. Jadi tidak ada bedanya. Teman-teman boleh pakai though, boleh pakai although, boleh pakai even though. Gitu ya. Jadi jawabannya untuk pertanyaan Miss Azelia adalah sama saja. Sir, belum paham, jelasin lagi Sir yang ini. Oke, saya ulangi lagi ya teman-teman untuk penjelasan soal yang ini. Sebentar ini saya hapus dulu untuk coret-coretannya. Oke. Nah, jadi seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata advances, artinya berkembang sama kayak develops, teman-teman. Itu ya, dia verb SES, hanya bisa menjadi predikat. Subjeknya adalah agriculture, ya kan? Nah, sebelumnya agriculture ada kata even though, yang mana kelas katanya adalah conjunction. Nah, apalagi dia conjunction selain fanboys ya.
conjunction selain fanbase itu hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Atau kalau saya balik, kalau teman-teman menemukan ada conjunction, pastikan subjek predikatnya harus lebih dari satu. Materi kita hari ini tadi, ya kan? Nah, berarti kita cari lagi satu subjek predikat ada nggak di soal. Setelah koma, itu ternyata ada verb SES lagi, selain advances ya, yaitu eliminates. Oke, teman-teman, eliminates itu adalah verb SES. Atau kalau teman-teman menemukan kata yang akhirannya AT-AT, gitu ya, 80% dia adalah kata kerja, teman-teman. Apalagi ketambahan S itu adalah verb SES. Dan verb SES itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat materi kita kemarin. Maksudnya hari pertama, gitu ya, hari Senin kemarin. Nah, karena sudah ada predikat, maka kita hanya membutuhkan subjek saja. Nah, jadi kita carikan A, B, C, D yang subjek saja. Seperti itu, Miss Pinky. Gimana, Miss Pinky, dapat nggak maksud saya? Kan sama kayak yang soal sebelumnya tadi. Dapat ya? Sama kayak soal sebelumnya tadi, cuman bedanya soal yang sebelumnya tadi sudah ada maksudnya belum ada predikatnya di soal. Nah, kalau yang ini di soal sudah ada predikatnya. Jadi artinya teman-teman hanya mencarikan subjek saja. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, even though agriculture advances with technology, it by no means eliminates all farming risks. Jadi kalau diartikan, meskipun agrikultur itu semakin maju atau apa ya berkembang bersamaan dengan teknologi, dia atau agrikultur sorry bukan agrikultur, itnya di sini sebenarnya kembalinya ke teknologi teman-teman. Jadi teknologi itu tidak menghapuskan atau menghilangkan semua resiko-resiko pertanian atau kerugian-kerugian pertanian, gitu ya teman-teman. Kemudian ada Mr. Alfian, agak terkecoh, Zar. Biasanya deket sama subjeknya, betul. Makanya apa namanya teman-teman cari dulu bentuk kata kerja yang bisa jadi predikat. Nggak enaknya subjek, teman-teman. Itu subjek itu biasanya panjang banget dan biasanya di antaranya subjek sama predikat itu dimasukkan keterangan. Contohnya always, contohnya adalah usually. Misalkan kita bilang I love you. Itu kan kita juga bisa teman-teman bilang I always love you, ya kan? Nah, walaupun always bisa dihilangkan juga. Gitu ya. Nah, by no means itu juga satu keluarga dengan always. Kelas katanya namanya keterangan. Nah, itu kalau teman-teman hapus nggak apa-apa. Memang binomials ini jarang banget kita dengar. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman pengen cek di kamus, kayaknya ya teman-teman binomials itu ada. Kita nyari satu satu kesatuan, kita cari sebentar. Oh ya, teman-teman sudah di kamus ya. Kita cari binomials. Nah, ada teman-teman. Jadi ini adalah expression atau eh, biasanya mungkin ada orang nyebutnya idiom juga. Kalau saya nyebutnya phrasal word, teman-teman. Jadi kata, satu kata, tapi wujudnya itu lebih dari satu. Tapi dianggap satu kata, karena memang dia memiliki satu arti saja. Nah, by no means, atau persamaannya adalah not by any means, itu bersinonim dengan not at all. Tidak sama sekali. Jadi sama kayak not gitu aja, teman-teman. Tidak, seperti itu. Gitu ya. Nah, makanya kelas katanya itu adalah kata keterangan karena tidak atau not itu kelas katanya adalah keterangan. Kalau teman-teman hapus nggak apa-apa karena keterangan di dalam kalimat adalah kelas kata yang paling tidak dibutuhkan, teman-teman. Jadi keterangan di dalam kalimat itu ada boleh, tidak juga tidak apa-apa. Yang nggak boleh hilang itu adalah subjek predikat. Gitu ya. Nah, itu tadi lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang monggo teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo. Oke, semuanya menjawab bravo ya. Mari kita cek bareng. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata deals with. Verb SES-nya di deals-nya ya. Nah, subjek predikat itu nggak boleh dipisah satu koma, teman-teman. Tapi kalau dua koma malah boleh. Nanti informasi yang diapit dua koma itu namanya adalah apositif atau informasi tambahan. Mirip kayak adverb, tapi dia nggak selalu adverb ya. Boleh kata benda, boleh kata
apapun lah. Intinya jangan subjek predikat gitu. Nah, dia namanya apositif. Kalau dihapus nggak apa-apa. Nah, subjeknya itu adalah urban studies. Gitu ya. Nah, berarti di sini kalimatnya sudah lengkap. Titik-titik itu berada di antara objeknya with dengan objek lagi, teman-teman. Jadi with ini memiliki dua objek, yaitu city planning sama urban development. Artinya kalau ada dua posisi atau struktur kalimat yang sama atau setara, maka teman-teman carikan fanboys. Nah, jadi jawabannya antara alpha atau bravo ya, teman-teman. Kalau yang Charlie nggak bisa karena dia selain fanboys. Dan selain fanboys itu hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Sedangkan setelahnya tidak ada subjek predikat. Jadi yang Charlie nggak bisa, teman-teman. Kalau yang delta, whether, maaf, kepencet, maaf, teman-teman. Sebentar. Nah, jadi how di sini nggak bisa ya karena dia selain fanboys, sedangkan kita butuhnya yang fanboys untuk menghubungkan dua susunan kalimat yang sama. Gitu ya, teman-teman. Kalau yang delta sama, whether itu juga conjunction tapi dia selain fanboys. Sedangkan selain fanboys itu hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Sedangkan setelahnya itu bukan subjek predikat, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti di sini kita membutuhkan fanboys antara alpha atau bravo. Nah, sekarang bedanya but sama and itu apa? Bedanya but sama and adalah but itu artinya namun atau tetapi. Dia digunakan untuk menghubungkan dua struktur yang secara makna itu berlawanan, teman-teman. Misalkan sebelumnya positif, setelahnya negatif. Gitu ya. Misalkan I love Mr. P, not Mr. A. Nah, jadi kayak but not Mr. A, maaf. But not Mr. A. Saya itu suka Mr. P, tapi bukan Mr. A, maksudnya gitu. Jadi menghubungkan dua yang setara. Misalkan eh, pakaian ini tidak terlalu bagus, tapi mahal. Misalkan seperti itu. Jadi atau misalkan pakaian ini bagus, tapi mahal. Misalkan teman-teman. Jadi positif, bagus kan positif ya. Kemudian mahal itu kan negatif. Nah, jadi menghubungkan dua yang negatif itu pakainya but secara makna. Nah, tapi kalau misalkan sama seperti ini ya kita nggak bisa pakai but. Kalau yang sama pakainya adalah and. Jadi secara makna itu lebih tepat pakai and. Gitu ya. Jadi jawabannya yang bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, urban studies, the interdisciplinary study of urban areas, deals with city planning and urban development. Jadi penelitian kota, yaitu interdisciplinary study itu berarti bidang keilmuan eh, mengenai area-area perkotaan gitu ya, itu berurusan dengan atau membahas gitu ya perencanaan kota dan perkembangan kota seperti atau pengembangan kota seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman sebentar. Nah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Mohon maaf teman-teman. Dan teman-teman saya lihat menjawab alfa ya. Mari kita cek bersama. Di situ ada predikat are ya. Sebentar, mohon maaf agak lemot teman-teman. Subjeknya adalah they. Kemudian di situ ada conjunction selain fanboys because. Nah, tapi belum ada subjek predikat lagi. Berarti fix di sini kita harus carikan subjek dan juga predikat lagi. Gitu ya, teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah yang alpha. Betul, teman-teman. Di situ subjeknya adalah lichens, predikatnya adalah can thrive. Oke, nah berarti jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, because lichens can thrive on bare rock surfaces, they are abundant in harsh mountainous regions and, Arctic tundras and deserts. Jadi karena
lichens itu bahasa Indonesia apa ya teman-teman? Jamur kera mungkin gitu ya. Itu bisa bertahan di atau bisa apa ya? Bisa ini bisa beradaptasi atau bisa hidup gitu teman-teman. Bisa hidup di permukaan batu-batu eh, batu bare itu gundul. Maksudnya gundul itu tidak ada apapun gitu. Jadi batuan permukaan batuan yang apa ya bahasa saya enak itu kayak rata gitu ya teman-teman, intinya nggak ada apa-apa. Nah mereka itu bisa jumlahnya banyak sekali di wilayah-wilayah pegunungan yang keras, kemudian hutan tundra di Arktik atau Kutub Utara gitu ya, dan juga di gurun-gurun seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya teman-teman, silakan ya dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Alright guys, thumbs up. Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo. Semuanya menjawab bravo ya. Kita cek bareng. Cari predikat dulu. Di situ ada promoted. Ya, promoted di situ verb 2. Subjeknya adalah the Industrial Revolution. Gitu ya. Ini nama kejadian teman-teman. Nama peristiwa atau nama sejarah. Nama itu adalah kata benda ya. Seperti itu. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Titik-titik itu terletak di setelah kata benda objek, yaitu the urbanization, maaf teman-teman, the urbanization of Europe, sama the rise of factory-based economies. Nah, berarti ini menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Ini tugasnya Van Boys. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Nah, karena dia setara, idenya itu nggak berlawanan gitu ya, sama-sama positifnya, maka kita butuh yang and, bukan yang but. Karena but itu menghubungkan dua yang berbeda atau kontras gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang bravo, betul teman-teman. Nanti kalau dibaca, the Industrial Revolution in the late 18th century promoted the urbanization of Europe and the rise of factory-based economies. Jadi Industrial Revolution itu nama peristiwa, nggak perlu ditranslate nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman pengen translate ya revolusi industri gitu. Di akhir abad ke-18 itu mengangkat eh, urbanisasi Eropa. Urbanisasi Eropa itu berarti eh, apa perpindahan orang-orang dari desa ke kota gitu ya di benua Eropa, dan juga em, kemunculan gitu ya perekonomian yang berbasis pabrik seperti itu. Oke, lanjut terakhir. Ternyata sudah habis, teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi tentang conjunction ya. Sambil saya absen, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Jangan sungkan-sungkan. Dan saya harap teman-teman tanyakan ya. Sambil saya absen, teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, sudah selesai saya absen. Alhamdulillah nggak ada kendala koneksi kayak kemarin ya, teman-teman. Sebentar, Mister, bisa dijelasin lagi soal kedua yang ada tahun 1950, kenapa kok yang alfa bukan yang delta? Yang soal kedua, sebentar, yang ada tahun 1980, sebentar, 1980. Ini ya, teman-teman. Nah, di soal kan sudah ada eh, predikat, yaitu was. Jadi kalau teman-teman menemukan to be, is, MR, atau was were itu kan predikat ya, teman-teman. Subjeknya adalah it. Nah, berarti kalimat ini sudah punya subjek dan predikat. Nah, kalau kita cek ke belakang, itu tidak ada predikat lagi. Tidak ada juga conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Ya kan? Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, itu kan ada, ini kan pertanyaan A sama D ya, teman-teman. Alpha sama delta itu sama-sama ada predikatnya, yaitu was established. Nah, di dalam kalimat itu memiliki lebih dari satu predikat, itu nggak masalah. Memiliki lebih dari satu subjek predikat, itu nggak masalah. Syaratnya tadi gimana, Mister? Masih ingat?
Kalau misalkan kalimat memiliki lebih dari satu subjek predikat, berarti harus ada apa? Junction. Conjunction, betul. Nah, berarti sudah menjawab ya, kenapa yang delta salah? Atau saya coba tanya ke teman-teman, yang delta itu salahnya kenapa? Jangan Nggak takut ada salah, teman. conjunction. Betul, karena nggak ada conjunctionnya, sedangkan subjek predikatnya nanti ada dua. Nah, kalau ada dua subjek, dua predikat di dalam kalimat, wajib ada satu conjunction. Gimana, Mister? Apakah menjawab pertanyaannya untuk soal nomor dua ini? Dapat ya, Alhamdulillah. Kemudian, Mohon maaf, ya, Miss, silahkan. Sir. Untuk yang nomor A itu conjunctionnya yang mana ya, Mas? Yang that, Miss. Jadi, kalau teman-teman menemukan ada susunan that-nya itu sudah fix dia adalah conjunction. Atau kita cek di kamus ya, teman-teman. Jadi that itu salah satu kelas katanya adalah conjunction, teman-teman. Walaupun, jadi kalau teman-teman mencari kata di kamus ya, kok ada angkanya, artinya dia memiliki lebih dari satu kelas kata. Nah, kelas kata pertama, dia adalah determiner. Nanti kita akan pelajari determiner di bab adjektif atau kata sifat, teman-teman. Karena determiner ini termasuk ke dalam salah satu jenis kata sifat. Gitu ya. Dan juga kata ganti. Contoh yang kata sifat itu yang determiner harus ada kata benda. Contohnya, I know that person. Nah, itu kan setelahnya that ada personnya, teman-teman. I know that person. Saya tahu orang itu. Atau saya kenal orang itu. Nah, that person, that-nya itu adalah determiner. Itu contoh ya. Contohnya kalau di sini yang that, nah contohnya adalah kalau jamak bendanya pakai those ya. Contohnya those sandwiches. Jadi sandwich itu. Kita cari yang that saja, coba teman-teman. That, terus diikuti kata benda. Di sini nggak ada ya teman-teman. That yang, oh ini nih, I've got that pain in my back again. Jadi I've got that pain. Setelahnya that itu ada kata benda yaitu pain. Saya mendapatkan rasa sakit itu lagi di punggung saya lagi. Seperti itu. Gitu ya. Jadi that itu selain determiner sama, kalau yang pronoun itu jangan ditambahkan kata benda. Karena aturan materi kita hari pertama kemarin, pronoun itu menggantikan kata benda. Jadi nggak boleh ketemu kata benda. Jadi dia berdiri sendiri. Misalkan, that belongs to me. Itu milik saya. Nah, jadi itunya itu kan nggak ada kata benda setelahnya. Jadi that aja. Iya kan? Langsung diikuti predikat belongs. Nah, berarti that-nya itu adalah kata ganti. Nah, sedangkan kalau that kita geser ke bawah lagi yang kedua, pengertian kedua, tadi kan ada angkanya ya, teman-teman. Nah, dia adalah conjunction. Oke. Nah, setelahnya that itu pasti ada subjek lagi. Jadi contohnya, if she said that she'd come, she will come. Ini di sini conjunctionnya malah ada dua, teman-teman. Conjunction pertama adalah if, conjunction kedua adalah that. Nah, kalau ada dua conjunction, maka subjek predikat di dalam kalimat harus ada tiga. Nah, subjek pertama di situ she, predikatnya said. Subjek kedua adalah she, predikatnya adalah would come. Subjek ketiga adalah she, predikatnya will come. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, contoh yang the saya sampaikan tadi, that the diikuti kata benda. Nah, ini kata ganti semua, teman-teman, bukan kata benda ya. Ini that he ya kan, nggak ada yang diikuti the. Coba cari contoh yang lain. Itu that I, that it, semuanya setelahnya that diikuti kata ganti ya. Kenapa nggak ada yang that the? Tapi pokoknya kalau ada that the, itu kan sama ya teman, subjek gitu. Cuman bedanya kalau ini kata ganti gitu. Coba teman-teman kita cari di corpus. Nggak ada. Nah, tapi di situ ada his. His itu satu keluarga. Seperti itu. Gimana, Miss? Dapat nggak maksud saya? Jadi, that itu juga bisa jadi conjunction ketika setelahnya ada subjek predikatnya. Atau kalau teman-teman yang tadi ya, cara mengingat gampangnya adalah that the, itu that-nya adalah conjunction. Seperti itu, Miss. Gimana, Miss? Dapat nggak dari penjelasan saya? Ya, dapat. Terima Dapat ya? kasih. Oke. Ya, welcome. Nah, nggak enaknya bahasa Inggris itu di situ, teman-teman. Kadang satu kata memiliki lebih dari satu kelas kata. Nah, kalau kelas katanya beda, penggunaannya beda. Contohnya yang kemarin di hari pertama saya jelaskan, I love you sama I am in love. Gitu ya, teman-teman. Nah, I love you, love-nya itu kata kerja. Fungsinya sebagai predikat.
Sedangkan kalau I am in love, love-nya itu kata benda karena dia terletak di setelah preposisi in, ya kan? In itu preposisi yang mana preposisi itu aturan semuanya itu harus ada kata benda atau kata ganti setelahnya yang akan dirubah menjadi keterangan seperti itu. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan lagi dari Miss Azelia, Kak, gimana cara penggunaan there is sama there are? Oke, Miss Azelia, mohon maaf sekali, itu nanti akan kita bahas di hari keempat, Miss. Jadi, eh, nggak bisa kita bahas sekarang ya, takutnya nanti eh, nyeleweng gitu atau nyelena. Tapi nanti Miss Azelia misalkan di hari keempat kok merasa, Sir, pertanyaan saya kemarin kok nggak ada, katanya ada di hari keempat. Nanti boleh diingatkan saya gitu ya. Tapi untuk sekarang bab kita belum ke situ, Miss. Itu bab kita hari keempat. Jadi mohon maaf, nanti kita bahas di hari keempat. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Miss Fitria juga. Coach, bedanya pronoun he, she, they dengan him, her, them apa ya? Oke, pronoun itu sama kayak noun, teman-teman. Sama kayak kata benda ya. Fungsinya kalau nggak di sebagai subjek, ya sebagai objek. Sekali lagi, atau saya tulis ya, teman-teman, biar nggak mengawang-awang gitu. Sebentar. Sebentar, teman-teman. Nah, ini misalkan agak beda ya boardnya, mohon maaf teman-teman. Nah, jadi mana hurufnya ini? Kata ganti atau pronoun itu fungsinya sama kayak noun. Oke, kalau nggak sebagai subjek, ya sebagai objek di dalam kalimat. Subjek dan objek di dalam kalimat. Nah, cuman bedanya dengan noun adalah bentuk dari kata ganti di subjek dan di objek itu beda, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau di subjek itu kita pakainya I love you. Nah, kalau diletakkan di objek, kita nggak bisa bilang you love I, teman-teman. Nah, kalau di objek, I ada yang tahu. Kata gantinya jadinya apa? You love, jangan jangan takut salah. Me. Me, me. Betul, me, that's right. Jadi, I love you love me, bukan you love I. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian, you, selain I ada juga you. Nah, kalau you ini sama, teman-teman. Jadi, beda dengan kayak yang I tadi. Kalau you ini sama. You itu di subjek you, di objek juga you. Jadi, you love me, I love you. Jadi, you itu tetap di subjek dan di objek tidak ada bedanya. Kemudian ada are you, they. They itu artinya mereka, tapi di subjek. Sorry, they, teman-teman, maaf. Nah, contohnya, they love you. Nah, tapi kalau di objek tidak bisa kita pakai you love them. Sorry, you love they, nggak bisa. Jadi harusnya you love them. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan he itu di subjek, contohnya he loves you, you love him. Jadinya him ya. Jadi kalau di objek pakainya him, teman-teman. Kemudian kalau cewek itu pakainya she. Jadi she loves you, you love her. Nah, kalau di objek she jadi her. Kemudian Ayu, Dewi, she, it. Nah, kalau it sama kayak you tadi, dia sama, teman-teman. Jadi it itu di subjek it, di objek itu juga sama it. Gitu ya. Dan yang terakhir, ada yang kurang, Ayu, Dewi. Oh, we ketinggalan di atas, teman-teman. Kita atau kami, itu we. Misalkan we love you, kita mencintaimu. Nah, itu kalau di objek, kita nggak bisa bilang you love we, itu nggak bisa, teman-teman. Kita bilangnya you love us. Kamu atau kalian mencintai kami. Gitu ya, saya pakai love karena paling gampang, teman-teman. Pasti teman-teman familiar lah ya dengan penggunaan I love you, you love me kan. Paling familiar. Jadi untuk menjelaskan subjek objek ini saya rasa paling enak menggunakan contoh itu. Jadi I love you, you love me. Jadi perbedaan apa perbedaannya he sama him? Perbedaannya adalah penempatannya. Jadi artinya sama tapi tempatnya kalau beda, bentuknya juga beda. Kalau di subjek I, you, they, we, she, it. Kalau di objek me, you, them, us, him, her, it. Seperti itu, Miss. Gimana, Miss Fitria? Jadi dapat ya. Kalau misalkan teman-teman menemukan they itu sudah fix subjek. Entah itu di soal atau di jawaban berarti itu subjek. Karena dia adalah subjek pronoun. Sedangkan kalau them sudah fix itu objek. Karena dia adalah objek pronoun. Gimana Miss Fitri ya? Dapat ya? Alhamdulillah. Kemudian ada pertanyaan juga dari Miss Lintang Ratu. Sir, dengan materi yang sama hari ini terhitung kelas hari kedua atau ketiga? Kedua, teman-teman. Mohon maaf ini kelas mengganti kemarin ya yang belum selesai. Tapi kan masa kita ngelanjutin soalnya aja gitu ya. Jadi
Saya ulangin dari awal aja supaya teman-teman juga bisa lebih apa ya, nancep gitu, lebih kuat juga pemahamannya. Seperti itu. Maaf tadi saya agak terlambat. Tidak apa-apa, Miss. Nanti bisa mengikuti rekaman ya. Dan saya harap teman-teman semuanya itu nanti untuk mengambil catatan melihat lagi rekaman. Karena bisa di-pause. Dan pasti nanti ketika teman-teman mereview kembali pasti ada pertanyaan. Tapi kalau nggak ada pertanyaan juga nggak apa-apa. Berarti apa sudah cukup yang saya sampaikan ke teman-teman seperti itu. Jadi ini masih ke hari kedua, termasuk hari kedua, materi tentang conjunction atau kata hubung kemarin. Atau kalau teman-teman misalkan terlambat hadir di sesi malam juga nggak apa-apa, karena saya paham pasti teman-teman juga ketabrak kesibukan-kesibukan gitu ya. Jadi kalau bisa datang keduanya, kenapa enggak gitu ya? Gimana teman-teman? Mungkin ada pertanyaan lagi mengenai conjunction sebelum Mau kita nanya, tutup. Boleh silakan, Miss. mau nanya Mister, kalau di dalam conjunction, apakah tanda koma itu perlu kita perhatikan atau bisa kita hiraukan saja? Oke, that's good question. Nah, jadi penggunaan koma di dalam kalimat, teman-teman. Jadi koma itu sebagai pemisah antara informasi tambahan dan juga informasi. Jadi untuk memisahkan informasi tambahan dan informasi penting. Maksudnya informasi tambahan itu gini, teman-teman. Misalkan objek itu ada lebih dari satu, kan sebenarnya objek kan yang dibutuhkan cuma satu ya. Nah, kalau ada tambahan objek-objek lagi itu dipisah dengan koma, koma, koma. Atau kalau ada apositif tadi, informasi yang nggak nyambung dengan informasi inti dikasih koma. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah conjunction itu penting? Apakah conjunction itu memiliki apa ya bahasa saya yang enak itu kepentingan dengan koma? Koma apakah memiliki kepentingan dengan conjunction? Nah, jawabannya kalau conjunction yang dimaksud adalah fanboys, jawabannya iya. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan conjunction yang selain fanboys, jawabannya tidak, Miss. Untuk conjunction selain fanboys, boleh teman-teman pakai eh, koma, boleh juga tidak. Tergantung informasinya itu masih nyambung enggak dengan informasi sebelumnya atau informasi inti lah, gitu. Gitu ya, teman-teman. Gitu. Gimana, teman-teman? Mungkin ada menjawab nggak, Miss, pertanyaannya? Mohon maaf. Menjawab, thank you, share. Okay, you're welcome. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan. Jadi diingat-ingat ya teman-teman, kalau ada fanboys itu ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat harus ada koma sebelumnya. Itu tata cara penulisan baku bahasa Inggris seperti itu. Tapi kalau dia hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama dan yang dihubungkan cuma dua, misalnya objek dengan objek, nggak perlu dikasih koma. Misalkan saya mencintai ayah dan ibu. Misalkan I love my mom and my father. Itu nggak perlu dikasih koma. Jadi I love my mom and my father. Jangan dikasih koma. Seperti itu. Walaupun dikasih koma boleh nggak, Sar? Boleh, nggak apa-apa. Karena koma memisahkan. Jadi kalau and my father-nya itu dihilangkan nggak apa-apa, berarti dikasih koma. Seperti itu. Tapi ketika fanboys itu menghubungkan dua subjek, dua predikat, fix harus ada koma sebelumnya. Jadi itu sebagai penanda. Seperti itu. Gitu ya. Nah, saya teringat teman-teman, ada materi yang saya ketinggalan. Nah, dan kebetulan tadi di soal nggak keluar. Biasanya saya buatkan gitu. Kalau teman-teman menemukan tanda baca ini ya, ini pernah keluar di soal TOEFL. Tanda baca namanya semicolon. Semicolon itu wujudnya titik koma. Jadi titik koma, kayak titik dua tapi yang bawah itu koma, teman-teman. Nah, itu semicolon. Semicolon itu juga kalau teman-teman menemukan tanda baca titik koma atau semicolon itu dianggap sebagai conjunction. Walaupun tidak ada kata conjunction, kalau menemukan titik koma itu dianggap sebagai conjunction. Gitu ya. Alias kalau teman-teman menemukan ada titik koma di dalam soal, maka teman-teman pastikan nanti subjek predikatnya lebih dari satu. Tapi nanti malam insya Allah akan saya masukkan untuk soalnya gitu ya teman-teman. Supaya saya nggak lupa lagi. Ini tadi hampir lupa. Mumpung ada teman-teman yang bertanya, saya tiba-tiba keinget gitu tentang koma dan titik koma. Seperti itu. Mister, berarti harus pintar membedakan berapa subjek dan predikat untuk mengetahui apakah soal sentence biasa atau sentence yang berconjunction. Jawabannya, kalau mungkin pinter, kata-katanya terlihat susah gitu ya. Mungkin bisa gitu. Jadi teman-teman harus bisa membedakan subjeknya ada berapa, predikatnya ada berapa. Jawabannya iya, teman-teman. Oke.
Tapi bisa itu nanti teman-teman akan kuasai dengan sering-sering latihan. Makanya saya menyediakan latihan-latihan soal, bahkan kalau itu misalkan teman udah selesai dan pengen lagi, masih banyak teman-teman. Dan boleh request, gitu ya. Jadi feel free to ask me anything, to request any question ya. Teman-teman misalkan teman-teman masih kesulitan di bab kedua, terus mengerjakan latihan kok masih yang salah, kok masih banyak yang salah, butuh latihan lagi, nanti saya buatkan lagi teman-teman. Konten latihan di bab conjunction seperti itu. Gitu ya, untuk membiasakan teman-teman. Sama-sama, Mister. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman mungkin? Sepertinya aman ya. Atau nanti kalau teman-teman latihan di luar kelas, menemukan kesulitan apapun, jangan sungkan-sungkan ya. Jangan malu-malu, japri aja teman-teman. Oke? Dan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran teman-teman semuanya. It's great to have the class with you again, guys. I'll see you next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day, guys. See you next time.